Warnanya coklat berbumbu rempah, tapi bukan gulai, bukan juga opor. Foodies, ini dia ayam pedesan Bang Omay. Rizky Kino sudah siap nih buat mesen satu porsi makanan khas Cirebon ini buat buka puasa. Foodies bungkus juga ya Kinos. Foodies, aduh apa kabar nih semuanya? Nah kali ini saya Rizky Kinos menemukan makanan khas Cirebon yang jarang banget kita temuin ada di Jakarta. Wih, betul ya Mas ya? Benar Nama sekali. makanannya apa? Ayam pedesan. Ayam pedesan. Khas Wih, Cirebon. khas Cirebon. Kalau dari visualnya ya, Foodies, ini tuh kayak ayam opor tapi versi pedesnya. Yes, meskipun sering dimirip-miripin sama gulai, tapi ayam pedasan ini tuh cukup berbeda Foodies. Sesuai namanya, rasa kuahnya didominasi dengan rasa pedas dari cabai dan merica. Berbagai rempah juga jadi ikut pemicu pedasnya Foodies dalam ayam pedasan ini, seperti jahe dan bawang-bawangan. Ngomong-ngomong tentang rempah, Bang Omay selalu tumis dan masak rempahnya secara dadakan. Yes, di rumah cuman ngulek rempah aja. Proses tumis-tumisannya semua on the spot di gerobak Foodies. Kata Bang Omay wajib dadakan nih biar rasa kuahnya lebih seger dan juga makin nikmat. Nah kalau daging ayamnya tinggal dicemplungin aja Foodies karena ayamnya sudah melewati proses ungkep dan rebus. Jadi tinggal join deh tuh di kuah pedasan yang udah kental dan mendidih. Sehari habis berapa wajan atau tungku nih? Kalau untuk sehari itu bisa kurang lebih 3 tungku. 3 Wih. wajan ini. Iya. Lumayan dong. Iya, Masya iya. Allah luar biasa. Satu porsinya dihargai berapa? 15.000. 15.000 aja. Udah sama Iya. nasi belum? Udah dong pastinya. Ide luar Udah sama biasa. nasi. By the way, di kota asalnya menu pedasan ini tuh biasanya menggunakan daging entok Foodies. Tapi karena daging entok cukup jarang dijual dan harganya juga sedikit mahal, jadi Bang Omay ganti pakai ayam aja. And you know what, terbukti dapat ayam, nasi dan kuah rempah yang nikmat ini cuma 15.000 aja. Wadidaw, receh bingo ya. Tambahin pakai timun, bawang goreng dan lebih mantap lagi kalau pakai ekstra telur. Makin pengen kan? Oke, langsung aja kita takis ke Kinos. Rasanya tuh tajam banget ya. Selain pedasnya ya. Tapi emang rempahnya tuh berasa banget Foodies. Dari walaupun bentuknya kuah ya. Tapi masih banyak bulir-bulir rempah yang diulek itu loh. Yes, rempah-rempahnya sengaja nggak ditumbuk halus biar ada sensasi bulir-bulir potongan rempah di setiap suapannya. Walaupun kata Bang Omay rasa kuah pedesnya dipukul rata jadi level standar, tapi ternyata pedesnya tetap nampol Foodies. Campuran cabai rawit, cabai merah, cabai besar dan cabai hijau tuh bikin makin nikmat. Nah, yang menarik meski pedesnya nampol tapi sentuhan rasa gula merahnya yang pas bikin pedasan ini berasa super lazis. Ayamnya juga empuk banget. Seperti yang tadi udah Masnya sampaikan bahwa emang ayamnya sebelumnya sudah matang dan diungkep. Jadi bumbunya meresap banget, gurih. Mas, kurang satu nih. Kerupuk. Beuh, kalau ada kerupuk Foodies 10 dari 10 nilainya. Karena dimasak dadakan, aroma kuahnya tuh benar-benar menggoda hidung banget Foodies. Campuran daun jeruk, daun salam dan serai, bikin semakin nikmat pakai banget. Aroma wanginya guys sampai masuk ke dalam daging ayam banget loh. Ih, Kinos auto ngunyah, auto nyendok. Ini lazis. Bagian dadanya nih favorit saya nih Foodies. Dada kan biasanya agak alot ya dagingnya ya. Ini empuk loh. Terus kalau diperhatikan, warna dagingnya tuh udah nggak putih. Berarti bener kata Masnya bahwa ayamnya sebelum dimasak pakai bumbu dadakan itu, ayam ini sudah melalui proses rebus dan diungkep dan bumbunya beneran meresap. Nah itu dia buktinya, dagingnya warnanya berubah. Campur pakai telur dadar, wah bakalan makin nikmat tidak tanding ya kan? Foodies juga bisa request loh mau dadar, apa mau ceplok, atau mau telur rebus. Semuanya tersedia di sini. Tinggal nambah goceng aja, asik kan? Nasi ayam pedesan khas Cirebon. Ini posisinya di Jalan Kemang Raya, dekat haltenya. Jualan mulai dari jam 4 sampai habis, tapi jangan kemalaman juga. Karena kayaknya cepet banget habisnya. Harganya dibanderol 15.000 aja. Harus dicobain. Ini must try. Wajib dicoba. So
Nah foodies, nggak perlu jauh-jauh ke Cirebon ya untuk bisa cobain ayam pedasan ini. Kalian bisa nemu di tengah kota di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Bang Omay bisa laku loh sampai puluhan porsi alias 3 wajan setiap harinya. Beuh, mantep bang. Foodies, makan receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini dia pemegang tahta tertinggi camilan gorengan. Apalagi kalau gorengannya seistimewa gorengan khas Malang ini nih. Ini heci and roti goreng otoboro nggak sih? Ini dia nih foodies, bahan utama pembuat heci, kacang kedelai yang sudah direndam sebelumnya. Nah kacang kedelai itu bakalan di blender berbarengan dengan bawang putih dan juga tambahan sedikit air. Kemudian diberi penyedap, tepung terigu dan juga maizena. Udah jadi deh adonan utamanya. Kita bikin dulu di sini, di bawah agak tebal justru kalau bawah ya. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit, jadi saya deg-degan nih jadinya di bawahnya nih. Gimana langganan yang nggak cinta, coba foodies SOP-nya aja adonannya nggak boleh pelit-pelit, mantep ya. Apalagi untuk base-nya ini harus tebal supaya isiannya nggak berceceran saat digoreng nanti. Lanjut tambahkan isiannya ya kak, irisan daun bawang, rumput laut pilihan, dan ayam kecap yang sudah diolah sempurna sama bibi langsung. Sentuhan terakhir tinggal tutup lagi deh tuh dengan adonan utamanya. Kelihatan. Masih kelihatan ya? Beri harus benar-benar nggak boleh ada yang kelihatan ya? Iya. Harus warnanya semuanya harus warna adonan. Iya. Kalau adonannya udah rapi, menutup semua isiannya tuh foodies langsung ceburin deh tuh ke minyak goreng. Tapi nggak sembarang nyebur, ada tekniknya juga ya. Ceburin langsung bareng sama cetakannya foodies. Dengan perlahan rendam dan bolak-balik supaya semua bagiannya terkena minyak panas. Nah kalau adonan luar udah rapet nih dan sedikit garing, baru deh tuh lepas. Harus penuh kesabaran ya foodies, karena kalau buru-buru biasanya isian heci pada keluar gitu, nanti lapisan adonannya pecah deh. Tapi nih buat bibi yang udah lebih dari 20 tahun berjualan heci, semuanya mah jadi serba mudah. Sekali jualan biasanya bibi menghabiskan 2 kg kedelai loh foodies. Jumlah ini sengaja dibatasi karena proses pembuatannya masih manual dan dadakan. Bi, ini isiannya kan kayaknya rame banget nih Bi ya. Kayak apa namanya, kayak penuh banget itu. Ngomong-ngomong nih harga satu porsi begini berapa Bi? 7.000. 7.000 aja foodies ya. Udah bisa dapat banyak, menang banyak nih yang beli nih. Aduh. Wah, ini sih jajanan rasa makanan berat ya foodies. Kayaknya makan satu aja udah kenyang. Buat buka puasa mah dijamin paten nih guys. Udah kak, biar proses cetaknya satset-satset, biarkan bibi aja yang lanjut, oke? Nanti keburu maghrib diomelin yang udah pada pesan loh. Ini selain heci nih, selain ote-ote, bibi di sini jual apa lagi? Roti goreng. Roti goreng? Iya. Ramai juga yang pesen dia? Waduh, sampai kehabisan. Wah. 3 hari sebelum ambil roti goreng pesan udah dulu. ada yang pesen? Pesan dulu. Mantep banget. Iya. Emang terkenalnya di sini tuh 2 itu Bi ya? Iya, pesan hari Senin, Rabu baru dapat. Pesan hari. Wih, gokil banget nih bibi, jualannya udah pakai sistem pre-order ya. Jadi foodies yang mau jajan di sini, baiknya nih biar nggak kehabisan, pesan dulu sebelum datang, oke? Nah foodies, untuk pembuatan roti gorengnya, ini sama-sama dadakan ya. Biar satset, bahan utama rotinya udah disiapkan beberapa jam sebelum dicetak. Tinggal siapkan adonan untuk toppingannya, seperti terigu, gula pasir, wijen, dan juga air secukupnya. Tinggal aduk-aduk gitu sampai semua bahannya tercampur sempurna. Sip! Untuk adonan rotinya harus dibagi menjadi beberapa bagian nih foodies. Gak ada takaran khusus kok. Kalau bibi bilang mah ini pakai ilmu kira-kira deh tuh. Nah kalau terpisah kayak begini baru deh tuh toppingnya bisa dimainkan foodies. Sampai lumer begitu ya foodies. Ini bikin ngiler gak sih? Sabar-sabar, buka puasa sebentar lagi kok. Tahap akhirnya tinggal digoreng tuh foodies. Kurang apa lagi coba? Dibikin dadakan, digorengnya juga dadakan guys. Untuk rasa dan kualitas dijamin gak bakalan bikin kuciwa. Khusus untuk roti goreng nih, bahan yang disiapkan lebih banyak. Biasanya sekali jualan bisa menghabiskan sekitar 8 kilo tepung. Setiap hari gak pernah ada sisa tuh foodies, selalu habis bis-bis. Wih, mantap. Foodies, menikmati buka puasa di pusat kota Malang nih bareng heci dan roti goreng. Mantap nggak foodies? Lihat pemandangannya. Kayu tangan heritage. Walaupun jajanan jadul, tapi kita
kita nongkrongnya di tempat-tempat ini, tempat nongkrong hits di Kota Malang. Saya mau cobain dulu yang roti gorengnya Budis ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim, makan Budis. Untuk roti gorengnya nih, kesan pertama masuk ke mulut tuh langsung dapet banget sih, tebel dan empuknya Foodies. Pas digigit, puas bener. Makin dikunyah, makin berasa deh tuh aroma roti goreng dan rasa manisnya. Lazis. Untuk basic adonan itu lebih ke tawar, tapi manisnya itu gurih, creamy itu ada di bagian toppingannya Budis. Nih di atasnya, ya, di adonan yang keduanya. Enak banget. Walau bahannya terbilang simpel sederhana, tapi topping roti goreng ini bisa memberikan rasa dan aroma yang nampol loh Foodies. Manisnya pas, tambahan wijennya juga endol. Jadi kayak ada aroma khas gitu, wangi, gurih gimana gitu. Wah nggak ada obat lah pokoknya ini Foodies. Berasa banget ya, wijennya enak, masih fresh. Ini kalau buka puasa, makan roti goreng, ini dua aja udah kenyang banget. Karena sepadat itu taburannya, lihat, sepadat itu adonannya. Gokil ya Kak, roti gorengnya recommended banget nih. Oke, kita lanjut. Kita tengok dulu nih pasangan setianya si roti goreng. Ini Heci atau Ote-Ote. Unboxing dulu kali ya. Lihat Budis. Isiannya rame banget. Rumput lautnya, ya. Ayamnya, daun bawang itu nyata banget Budis ya. Ini emang bener-bener nggak kaleng-kaleng sih ya bikinnya tuh. Aduh, ngisinya tuh kayak, nggak pakai perkiraan gitu. Kita coba Budis ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, sekali gigit aja Foodies, aroma daun bawang dan rumput laut itu langsung kompak banget, maksimal abis di dalam mulut. Berpadu dengan empuknya adonan Heci yang terbuat dari kacang kedelai, endel tak kendel-kendel pisan ini mah. Ayamnya enak banget, tekstur dagingnya mantep, rasanya juga, manisnya dapet. So, jadi gimana Foodies? Udah terjawab ya rasa penasarannya? Atau malah jadi makin penasaran nih? Cus atau cobain langsung kalau lagi ke Kota Malang, kalian wajib cari nih kedua jajanan legendaris ini. Harganya juga santuy banget kok, 7.000 untuk Heci dan 3.000 untuk roti gorengnya. Receh kan? Warung Bibi buka setiap hari Foodies mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Menjajan ya! Jadi biar gak penasaran Budis ya, nyobain nih. Heci sama roti goreng di warung Bibi ada di wilayah Langsep, Kota Malang Foodies. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Semua cake yang aku cobain tuh ringan banget gitu Foodies. Kayak enak ditelan, terus juga nggak seret di tenggorokan. Foodies, karena bentar lagi lebaran, Diego Official udah curi start tuh buat mampir ke Pasar Santa, Jakarta Selatan. Bukan buat beli baju baru atau beli bahan-bahan kue, tapi mau ajak Foodies jajan dessert-dessert lucu yang bisa jadi pilihan buat hidangan di hari raya. Asik! Destinasi jajanan kita kali ini ke salah satu kementerian nih Foodies, yakni Kemenkan. Katanya sih kepanjangan dari Kementerian Makanan. Ada-ada aja nih. Toko Kemenkan ini tuh sweet dan imut banget loh Foodies. Vibes-nya cocok banget sama kue-kue Kiowo yang mereka jual. Mau nanya sedikit dong Mas, ini tuh apa aja sih, jual apa aja? Kalau di sini kita jualnya cake-nya semua gluten free. Wah, gluten free, jadi sehat ya Foodies. Yes, semua adonan dan bahan di Kemenkan ini gluten free. Enak kan? Bisa makan dessert lucu, tapi asupan nutrisi tetap aman dan nyaman di perut. No kembung-kembung club. Makanya fans berat Kemenkan udah banyak banget, terutama warga Jaksel area Foodies. Setiap harinya Kemenkan bisa buat sampai 10 loyang kue dan ludes kurang dari 8 jam aja. Dan satu lagi nih, meski tokonya imut, tapi semua proses pembuatan kue mulai dari ngadon sampai baking dilakukan di sini loh. Keren ya? Nah Foodies, yang lagi Diego intip ini adalah proses bikin carrot cake. Semua adonan tepung, gula merah, dan rempah dicampur bersama dengan parutan wortel yang super duper segar. Selain itu adonannya juga pakai kacang walnut nih yang bakalan bikin sensasinya semakin lezat. Aroma-aroma dari oven aja tuh udah berasa banget Foodies.
Wih, ini dia Budis. Satu, ambil dua-duanya Mas ya. Iya. Oke, Mas ini apa aja Mas? Ini carrot cake dua-duanya. Carrot cake, kebetulan aku suka banget carrot cake. Wih, ini mah literally fresh from the oven ya. Tapi setelah keluar oven, kuenya nggak bisa langsung kita ambil Budis, karena kuenya harus dicuekin dulu sampai bete. Baru itu dikasih topping tambahan biar makin centil. Nah, daripada nungguin lama dan bete beneran, mending kita bongkar aja yuk kue yang udah ready, Skuy. Ada 3 kue yang jadi andalan Kemenkan. Kita takis 3-3-nya. Skuy Diego. Oh iya Budis, bener-bener kokoh Budis. Dari penglihatan mata aja udah kayak, wah nih, istilahnya ini kalau laki-laki tuh berotot gitu loh. Wow. Gini nggak apa-apa kan cara naruhnya kan? Ini udah berasa kayak lagi lebaran ya Budis ya. Nah ini baru yang ini nih. Ini boleh. Aku aja ya. Oh gitu, kenapa? Kenapa? Agak sulit ya, gampang jatuh juga. Oh oke. Jadi ini strawberry ya? Iya. Dia sponge cake, vanilla sponge cake. Aha. Jadi pembuatannya emang agak lebih susah karena kalau sponge cake-nya kempes itu udah nggak bisa dijual juga. Paling cerah di antara 3 kue yang ada, tapi strawberry summer ini malah jadi kue yang paling sulit dibuat. Yes, karena adonan kue ini nggak pakai baking soda, jadi semuanya bergantung pada proses takaran, proses ngadon, dan baking yang pas. Jadi kalau sponge cake-nya itu ngembang, berarti berhasil. Kalau nggak ya gagal total deh. Wow Budis, sekarang 3 kue ini sudah di depan mata. Aku pengen cobain. Mas Boris, aku cobain boleh ya? Boleh banget. Oke Budis, sekarang kita waktunya cobain. Let's go! 3 cake andalan Kemenkan udah di meja, carrot cake, devil's chocolate, dan strawberry summer. Suapan pertama jatuh ke yang paling best seller dong, yakni strawberry summer. Wow. Ini enak banget, stroberinya itu berasa. Sumpah ini berasa banget stroberinya. Dan yang aku paling suka dari sponnya juga, itu lembut banget. Wih, sekali sendok whipping cream vanilla spoons dan juga kompot stroberinya jadi nyatu. Ih, ikrip silaturahmi ya dalam mulut. Yes, cake ini bukan pakai selai ya, tapi pakai kompot Budis. Jadi tekstur buahnya tuh masih berasa di tiap gigitan. Wih, ini lazis. Oke Budis, yang paling menarik ya dari strawberry summer dari Kemenkan ini, biasa kan kalau cake itu tuh kalau kita makan tuh biasanya berat ya. Istilah kata tuh biasa enek gitu ya kalau makan banyak. Cuma kalau menurut aku ini nggak bikin enek dan bener-bener ringan banget. Jadi dia kayak gluten free juga tuh yang paling penting Budis. Jadi buat kalian yang pengen sehat, yang bebas dari gula, ini tuh terbaik banget. Dan juga di sponge juga dia ada rasa vanilla gitu Budis. Wah ini mah terbaik. Strawberry-nya juga yang aku suka banget tuh, dia berasa banget karena ada sedikit asam-asamnya gitu Budis. Jadi enak banget, fresh. Oke lanjut, carrot cake yang masih fresh banget from the oven. Anget-anget nih, bakalan lebih nikmat Budis. Ini enak banget, ini ringan juga. Terus dia banyak rempah-rempahnya. Dan yang paling aku suka di carrot cake ini berasa kayu manisnya Budis. Wow, ini the best. Beda dengan strawberry summer yang dominan rasa segar dari buahnya, nah kalau carrot cake ini didominasi dengan rasa manis gula merah, juga manisnya wortel dan rempah kayu manis. Teksturnya juga lebih menggoyang lidah, karena parutan wortel dan kacang walnut itu gurih kayak makin menambah kelazisannya. Lihat, potongan-potongan carrotnya kelihatan nggak sih ini? Tuh, warna orange tuh Budis. Wah ini enak banget. Terus juga ini juga kayak potongan carrotnya ya. Nih, ini Budis. Oh ini juga ada kacang ya. Next kita berkunjung ya ke yang jauh dari Belgia. Campuran krim dan coklat asli Belgia ada dalam satu slice kue yang hitam manis ini Budis. Gaskan kita sendok Diego. Beneran, jatuh cinta. Beneran, aku jatuh cinta banget sama ini. Ya Allah, ini seger banget. Jadi ya,
dark coklat itu kan adalah coklat yang paling istilahnya itu kayak pure coklat ya. Jadi dark coklatnya juga dibilang pahit sih, nggak pahit banget. Dan juga itu berasa banget coklatnya. Namanya sih kayak serem ya, Devil's Chocolate. Tapi rasanya ternyata bikin Diego jatuh cinta. Kalau Devil's Chocolate ini emang kudu wajib banget ada di ruangan bersuhu dingin ya foodies. Bukan karena coklatnya dari negeri bersalju, tapi biar pas makan tuh sensasi coklatnya jadi semakin nikmat. Oke foodies, biasanya kalau kita makan kayak gitu kan temennya tuh kopi, teh. Nah kalau di sini tuh biasanya cobain itu pakai strawberry banana foodies seperti ini. Tuh ada banananya juga, ada strawberry-nya. Kita seruput aja langsung ya. Wah, enak banget lagi. Segar banget. Mau minum pakai jus, pakai kopi, atau pakai teh, semua kue ini cocok buat jadi dessert pas kelar makan gulai atau opor di hari raya, ya nggak? Nah foodies nih, kalau kamu nggak sempet kali buat bikin kue basah atau dessert kayak begini, kalian bisa langsung aja ke Pasar Santa, Jakarta Selatan. Cari deh tuh, Kemenkan, posisinya ada di lantai 1. Eits, tapi saran makan receh sih, kalau mau dapat varian dessert yang kalian mau, mending order ya kan? Di H-1 dulu tuh foodies, nanti takut kehabisan, oke? Buat foodies di rumah mungkin yang pengen order buat lebaran hidangan kalian bisa langsung ke Pasar Santa. Atau mungkin kalian bisa order di Instagram. Kalau ke Pasar Santa, dia itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Ini foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Foodies, puasa Ramadan tinggal beberapa hari nih. Ibadahnya jangan sampai kendor ya, tetap semangat. Nah, buat yang udah bosan sama takjilan deket rumah, yuk sini melipir ke Bogor. Selain adem nih buat jalan-jalan foodies, ternyata kuliner kota hujan juga nggak kalah kekinian dan lazis dong. Foodies, nih lihat. Jadi ini adalah burrito. Burrito tuh makanan Meksiko ya? Meksiko. Isiannya itu ada apa aja Bu tadi Bu? Ada Daging cincang, ayam, sayur, sama makaroni. Siapa yang tadi nebak kebab? Ayo ngaku. Dilihat sekilas tampilan luarnya emang mirip banget sama kebab ya, karena kulitnya sama-sama pakai tortilla. Katanya sih jajanan ala Meksiko ini lagi happening banget di foodies, makanya penggemarnya banyak pakai banget. Alhamdulillah Putih masih kebagian tuh, bukan dapet hikmahnya doang ya. Jadi supaya cepat, memang dari rumah tuh udah dibikin ini ya Bu. Iya. Kalau nggak di rumah neter ya Bu ya. Soalnya rame banget tadi. Ini sebetulnya kan ada goyong juga, aku udah pesen goyong tuh. Siap untuk disantap, jadi ada macam-macam. Terus ada apa? Ayo Bu, maaf Bu. Ini ada apa? Kentang tornado juga. Buat yang belum kebagian gohyong dan burritonya, tenang aja foodies. Setelah bulan Ramadan, warungnya masih jualan kok setiap weekend, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Pas kan tuh buat sarapan? Jadi kalau udah nggak Ramadan, tetap kalian bisa icip-icip kesini juga. Kalau penasaran pengen nyoba goyong, ada. Terus penasaran yang lainnya juga ada. Oke, udah matang ya Bu ya? Sip, nanti tinggal kita santap. Put, sabar Put, belum beduk, udah mau disantap aja. Ambil dulu goyongnya ya foodies, abis itu kita cari takjilan lainnya lagi. Cus! Wah, goyongnya juga dua terakhir ini. Thank you ya Mas ya. Sebentar lagi buka. Meski kebagian stok terakhir, gak masalah foodies. Yang penting takjil buat buka puasa udah aman di tangan. Saatnya kita cari yang manis-manis, kayak senyuman kamu tuh. Huhui. Goreng-gorengannya udah nih. Sekarang tinggal yang seger-seger lainnya. Ada buah yang dikasih coklat nih yang belakangan lagi rame banget. Nanti kita mau cobain. Coklatnya nih sausnya ada apa aja. Oke, udah masuk antrian ke foodies. Bah, buahnya aja udah bikin segar, apalagi kalau kita siram pakai coklat. Favorit ini mah. Nah kan, telat sedikit aja udah ludes tuh foodies. Apalagi jajanan-jajanan viral kayak begini nih gak dikasih kendor warnya ya. Buah-buahannya ada pisang, stroberi, apel, dan 3 jenis anggur. Ada anggur muscat, anggur merah, dan anggur import. Kemudian disiram pakai coklat foodies, kemudian ada white chocolate dan choco chips. Coba aku lihat dulu, tuh foodies. Oh, dilihat nih bawahnya.
buah-buahannya. Ini dari atasnya. Oke, sudah jadi. Pas banget nih. Semakin gelap tinggal nunggu azan aja, Pak. Semua jajanan udah terkumpul di tangan, saatnya kita cari tempat nih foodies. Beduk maghrib udah tinggal hitungan menit aja. Tahan dulu ya, oke? Alhamdulillah waktunya berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Udah basahin tenggorokan, seger banget rasanya. Paling nikmat saat berbuka puasa kayak begini ya foodies, kita jadi lebih mensyukuri apa yang kita makan setelah 1 harian berpuasa. Lanjut, santap yang lain. Apalagi kalau bukan goyong, si lestoknya tadi tuh foodies. Jadi goyong ini emang kering banget ya. Kelihatan tuh. Bagian luar kulitnya ini kering banget. Terus bagian dalamnya memang agak empuk. Dan padat banget sama isian ayamnya foodies. Berasa sih dan berasa ada campuran sayurnya sedikit juga. Gak heran sih kalau goyong ini tadi tinggal sisa 1 bungkus aja. Rasanya emang gak jauh sama goyong viral di Jakarta itu tuh foodies, tau kan? Tapi emang buat ukuran goyong di sini bisa dibilang mungil ya. Kalau soal isian tetap full potongan daging ayamnya. Nah, ini bagian luarnya. Kita akan siram pakai kuah. Ada kuah ini benar-benar nyumbang rasa yang beda banget sama karena kuahnya ini nyumbang rasa yang beda banget sama adonannya gitu. Jadi adonannya gurih, tapi kuahnya ini kecut gitu, asam tapi seger. Dibilang mirip kuah empek-empek, ya kok ya beda. Dibilang mirip sama kuah fuyung hai juga beda. Tapi ada sisi kemiripannya gitu loh. Unik lah ya. Bagian kulit luarnya ini tipis nih menurutku. Kulit luarnya tuh tipis. Tapi bagian dalamnya itu emang padat banget. Kelihatan kan? Artinya isiannya lebih banyak ya kalau kulitnya setipis kesabaran kamu foodies. Lanjut kita icip burrito yang tadi kita panggang foodies. Jadi burrito ini adalah salah satu makanan khas Meksiko yang berisikan aneka daging-dagingan. Bisa daging ayam, sapi, atau kambing. Makanya aromanya menggoda abis nih karena dari isian daging yang dipanggang itu tuh foodies. Smells good. Oke, kita potong dulu kali ya biar bisa buktiin kalau ini bukan kebab foodies. Kalau udah dibuka kayak gini baru kelihatan isinya beda foodies. Kalau kebab itu banyak sayurannya. Terus memang isinya daging, bisa daging sapi, kambing gitu. Kalau ini memang isinya daging juga, daging sapi dan kambing, tapi tanpa sayuran, justru adanya makaroni. Nah foodies sudah jelaskan sekarang isinya benar-benar beda sama kebab. Oke deh langsung aja kita takis yuk, ngiler banget nih soalnya. Aku yakin makan 1 burrito aja bakal kenyang banget kayak makan 1 piring nasi karena padat banget isinya. Kalau soal rasanya ini gurih, ada sedikit sensasi pedas karena tadi dikasih saus juga di dalamnya sama ibu. Dari aroma si dagingnya juga kecium banget. Jadi begitu masuk ke mulut langsung dagingnya tuh ada bener. Ternyata ya foodies, cari bukaan di pusat kuliner kayak begini selain seru banget banyak pilihan, rasanya juga nggak kalah lazis dari jajanan yang ada di mall-mall. Terakhir, ada dessert spesial nih yang lagi viral foodies. Yaps, buah siram. Aduk-aduk dulu kali ya. Segar, campur manis jadi satu. Aku pikir bakal kayak salad gitu. Rasanya tetap lebih banyak di buah-buahannya gitu, dominasinya sama buah-buahan, tapi si sausnya itu cuman pelengkap. Ternyata kalau dicampur coklat kayak gini, justru yang lebih mendominasi itu rasa coklatnya. Panggilan keras buat para pecinta coklat. Ini mah coklat dibuahin, bukan buah dicoklatin ya foodies. Siraman coklatnya pun emang royal, jadi nggak heran kalau rasanya lebih dominan coklat. Tapi kalau apel, karena dia teksturnya keras dan ada airnya gitu, berair begitu digigit, rasa apelnya tetap kuat. Jadi balik lagi ke buah-buahannya apa dulu. Pisang, aku yakin kalau pisang udah langsung ngeblend. Pisang sama coklat itu kayak temenan ya, bestian deh. Kalau pisang udah nggak perlu ditanya lagi rasanya, kawin banget sih sama coklat. Bahkan bisa dibilang di antara potongan buah ini yang paling favorit ya pisang tuh foodies.
Lengkap ya foodies, takjil kita hari ini. Ada yang goreng, ada yang kuah, panggang, buah, coklat, semuanya ada. Jangan sampai oleng nanti pas terawih, oke? Kalau kalian penasaran pengen nyobain, bisa langsung aja mampir ke pojok kuliner Taman Yasmin. Nah, kalau setiap bulan Ramadan adanya dari sore sekitar jam 3 jam 4 gitu sampai malam habis berbuka. Tapi kalau Ramadan yang nggak ada, tenang, nggak usah khawatir. Kalian tetap masih bisa icip-icip. Adanya di hari Sabtu dan Minggu pagi jam 6 sampai jam 10. Jadi semua kuliner di sini masih bisa disantap setelah Ramadan. Makan receh, menurut receh, tapi rasanya nggak recehan.